Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Mabadu yang saya hormati yang dimuliakan Prof. Husin Aziz, Ustadz Umay, Pak Mas Dr. Nazarudin, Dr. Fatur Rahman, Pak Ustadz Saleh, dan Pak Erwanto yang terakhir ini. Saya kira sudah memberikan pandangan-pandangannya yang jika dikumpulkan itu menjadi sangat komplit. Kalau saya ini gini, saya lihat ini surat ini begitu indah ya. Begitu indah sekali. Walaili idza yaksa wan nahari idza tajalla wa ma khalaqad dzakara wa unsa dan seterusnya ini. Saya ini terbiasa ketika memahami Quran. Saya mencari benda yang dibicarakan di dalam surat itu apa sebetulnya. Barang yang dibicarakan itu apa. Sehingga saya lebih suka itu memahami atas benda, bukan atas kata. Berkata atas benda itu lebih mudah bagi saya daripada berkata atas kata. Kalau berkata atas kata memang lalu ya kita berkata-kata, tetapi lalu kemudian sebetulnya apa yang dikata itu. Nah, saya lebih memilih mencari bendanya dulu. Barang yang dibicarakan di surat Al-Lail itu apa sebetulnya itu? Apa? Bendanya itu apa? Barangnya itu apa? Kalau saya buat contoh ini bicara tentang buku, bicara tentang pulpen, bicara tentang HP ya. Tatkala buku itu bendanya apa? Tatkala HP itu bendanya apa? Tatkala bicara walaili idza yaksa wan nahari idza tajalla wa ma khalaqad dzakara wal unsa inna sa'yakum lasata, ini sebetulnya bicara tentang apa? Dari renungan saya, ya saya memang juga terbatas. Yang saya inginkan dengan cari bendanya itu lalu jelas, tapi apakah benda yang saya dapatkan itu sebetulnya tepat? Kalau tepat mungkin akan gampang. Tapi kalau benda yang saya cari ini bleset, tidak tepat sebagaimana yang diceritakan dalam surat, mungkin juga akan keliru gitu. Akan keliru. Nah, saya kok begini. Benda yang dibicarakan itu sebenarnya di ayat yang keempat itu. Inna sa'yakum lasyata. Sungguh usahamu benar-benar beraneka ragam. Usaha apa? Di sini rupanya lebih fokus kepada usaha di bidang ekonomi, di bidang penghidupan. Manusia itu boleh-boleh saja berusaha di bidang ekonominya, di bidang apa saja boleh. Apakah pertanian, apakah peternakan, apakah kelautan, apakah seni, apakah jual jasa, apakah transportasi, teknologi, itu silakan, itu buahnya itu. Dan biasanya orang itu kalau sudah bekerja usaha-usaha yang bersifat ekonomi itu tidak tahu malam dan tidak tahu siang. Makanya kalau itu dikatakan sumpah itu walaili idza yaksa, malam-malam pun orang kalau untuk urusan ekonomi itu, urusan harta itu juga kerja. Siang juga begitu, wanahari idza tajalla. Dan tidak hanya laki-laki tapi juga perempuan. Maka disebut wa ma khalaqad dzakara wal unsa. Ini semua orang terlibat untuk inna sa'yakum lasata, sungguh usahamu benar-benar
beraneka ragam itu, tentu usaha ini ada yang menghasilkan harta, menghasilkan uang, kekayaan. Ada yang sampai melimpah ruah gitu kan. Melimpah ruah. Tapi tidak mengapa gitu kan. Asalkan mereka itu memberikan hartanya itu untuk di jalan Allah. Maka lalu fa'amma man a'tawattaqo. Siapa yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan serta membenarkan adanya balasan nanti tatkala dia membelanjakan ya, memberikan hartanya itu di jalan Allah dan takwa dan membenarkan nanti akan ada surga, maka dijanjikan oleh Allah fasanu yasiruhu lil yusra, ini Tuhan akan memberikan kemudahan dengan dia berusaha keras menghasilkan uang, lalu kemudian dia membelanjakan kepada hal-hal yang baik itu di jalan Allah, Allah akan membalas dengan kemudahan ke arah jalan untuk memperoleh kemudahan itu gitu. Itu. Tetapi lalu kemudian juga sebaliknya gitu. Manakala itu bakhil dan lalu kemudian atau kikir dan merasa tidak memerlukan bantuan daripada Allah gitu, maka lalu kemudian juga fasan yasiruhu lil usra, Allah akan mempersulit gitu kan, Allah akan memudahkan baginya jalan untuk menuju kesukaran gitu. Jadi dipersulit kalau lalu kemudian kita tidak lalu kemudian bersedia membelanjakan harta ini kepada sesuatu yang bagus gitu kan. Jadi di situ ada dua pilihan. Yang pertama tadi, manakala dia itu memberikan hartanya di jalan Allah dan ketakwaan, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju kepada kemudahan. Tapi apabila orang itu kikir dan merasa dirinya cukup, tidak mendapatkan pertolongan Allah, apalagi lalu kemudian mendustakannya, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kesukaran. Lalu kemudian diingatkan itu, wa ma yugni anhuma luhu idza tarodda, bahwa hartanya tidak akan bermanfaat lagi baginya apabila mereka telah binasa. Saya kira ini menarik sekali kita lihat itu kenyataan-kenyataan dalam kehidupan ini. Betapa banyak orang itu usianya dihabiskan untuk mencari harta, untuk mencari kekayaan dengan berbagai macam jenis. Tapi lalu kemudian ketika dia mendapatkan sesuatu itu, lalu dia bakil yang banyak itu. Coba kita bayangkan, orang punya rumah satu, kepingin rumah dua, kepingin rumah tiga, sehingga mendapat kekayaan untuk kekayaan, bukan kekayaan untuk diberikan dan dibelanjakan untuk jalan Allah dan juga ketakwaan ini. Ada misalnya kita dengar di Indonesia ini, sampai orang punya tanah itu tidak hanya ratusan hektar, tapi ribuan hektar, puluhan ribu hektar di beberapa pulau itu. Dan lalu kemudian hartanya itu setelah didapat, lalu untuk apa? Umurnya terbatas, paling-paling hanya 80 tahun. Biaya untuk hidup 80 tahun itu, semewah-mewahnya itu apa akan menghabiskan tanahnya yang
ribuan hektar itu? Tentu tidak. Itu kan. Tentu tidak. Mereka punya kapal, mereka punya berbagai macam usaha, yang lalu kemudian di dunia modern itu orang berlomba-lomba. Disebut sebagai orang misalnya 10 orang kaya di Indonesia, 25 orang kaya di Indonesia, 50, dan itu bangga, dianggap sukses. Dianggap mereka itu sukses. Padahal kalau mereka itu tidak menggunakan hartanya itu dia bersikap bakhil dan tidak merasa sudah aman dengan hartanya itu, tidak memerlukan Tuhan lagi, dan dia mendustakan dengan yang terbaik itu, maka dia akan oleh Allah akan dimudahkan kepada hal-hal yang jalan yang sulit. Karena itulah maka ini sesungguhnya peringatan yang begitu penting itu kan. Bagaimana kita menyikapi harta ini. Kita dibolehkan itu untuk mencari harta sebanyak-banyaknya. Tetapi harta itu untuk apa? Kita boleh. Walaili idza yaksa, walaupun malam sudah gelap kita bekerja, dan siang lalu kemudian sudah terang benderang, enggak cepat lupa, laki-laki atau perempuan, itu boleh itu. Tetapi kalau kita sudah dapat, maka lalu harus membelanjakannya di jalan Allah dan untuk takwa. Lalu kemudian juga membenarkan adanya pembalasan. Disitulah lalu kemudian hidup kita ini dimudahkan untuk kepada hal-hal yang baik. Maka lalu kemudian komunikasi kita lalu menjadi kita dihargai oleh orang, dianggap bagus. Kita lalu kemudian dikasih pahala. Saudara-saudara kita, orang-orang dekat keluarga kita lalu kemudian menjadi mudah. Akibat apa? Akibat kita tidak bakhil. Tetapi kalau itu bakhil, maka lalu kemudian kita justru dimudahkan untuk mendapatkan hal-hal yang justru sulit. Kita dimudahkan untuk menemui hal-hal yang sulit, bahkan lalu dipertegas lagi di ayat yang ke-11 itu bahwa tatkala kita itu nanti sudah harta kita ini tidak akan bermanfaat apa-apa kalau kita sudah mati, sudah meninggal, ya bisa jadi harta itu dipakai untuk rebutan ahli waris, menjadi bahan pertengkaran, atau lalu kemudian kalau tidak ada yang mewaris karena tidak punya anak, maka lalu juga menjadi tidak jelas usaha yang dilakukan sehari-hari yakumlah sata ini, maka lalu siang malam ini lalu kemudian tidak ada gunanya. Itu makanya memang kita ini seperti misalnya di surat tabat yada abila biwatab ma'agna anhu maluhu wa ma kasab, itu kita hanya sekedar menghitung-hitung, mengumpulkan harta dan menghitung-hitung, padahal sebetulnya tidak ada gunanya. Dan itulah dikatakan innal insana lafi khusrin, kayaknya aja 10 menjadi 10 orang kaya di Indonesia, 50-100 orang kaya di Indonesia menjadi hebat, menjadi dikagumi orang. Tapi sebetulnya adalah tidak ada gunanya apa-apa itu. Kalau harta itu tidak digunakan untuk perjuangan di jalan Allah dan juga ketakwaan. Bahkan kalau tidak dijaga jalan Allah dan ketakwaan, malah justru mempermudah kita ini kepada hal-hal yang menyulitkan di dalam kehidupannya ini. Ini saya kira ini pesan
yang begitu bagus, lalu diungkapkan lewat sebuah bahasa yang begitu sistematis, runtun gitu kan. Dan disitulah saya lalu kemudian juga menjadi menghayati bahwa Al-Quran itu sebetulnya memiliki kandungan sastra yang begitu tinggi, yang lalu kemudian tatkala apa namanya Husin tadi, Prof. Husin Aziz mengatakan bahwa menyentuh, iya memang menyentuh, karena karena menggunakan muatan sastra yang sedemikian tinggi. Nah, karena Quran seperti itulah maka saya menggunakan cara adalah cari bendanya dulu. Sebetulnya yang dibicarakan itu apa? Saya menemukan kok ini. Inna sa'yakum lasyata yang terkait dengan harta dan bagaimana sebetulnya kita menyikapi harta itu. Apakah harta itu kita gunakan secara tepat, apakah lalu dengan harta itu kita jadi bakhil, yang dua-duanya punya risiko, dan terakhir diingatkan bahwa tatkala kita meninggal maka harta ini tidak akan ada gunanya. Saya kira itu pemahaman saya tentang surat ini. Dan sebetulnya kalau dibahas sampai akhir sebetulnya ya isinya mirip sebetulnya sampai ayat 21 itu temanya adalah tentang harta ini. Itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, barangkali bisa dijadikan sebagai bahan renungan, bahan pertimbangan apa namanya terhadap apa yang saya uraikan ini. Itu Pak Fatkur, makasih, mohon maaf. Assalamualaikum.